Sampai pemeriksaanmu saat ini kau pulih dengan sangat cepat, Tuhan. Setiap kali kau membuat samosa dan kachori untuknya, kirimkan untukku. Karena itu sangat terlarang baginya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Akan tetapi, kau juga perlu berterima kasih pada sepupumu. Dia itu sangat hebat. Dia menerobos masuk ke rumahku dan juga menceramahiku. Ngomong-ngomong, sepupumu harus mengajakku berkencan untuk makan pizza malam ini. Bagaimanapun, aku meninggalkan pizzaku untuk datang kepadamu. Benar kan? Baiklah, aku akan pergi dulu. Dan tolong jaga dirimu. Bagaimana perasaanmu sekarang, Satis? Doamu menghasilkan keajaiban. Guru, kata-katamu menyadarkanku. Aku ingin Puja bisa menikah secepatnya. Mungkin itulah sebabnya Tuhan memberiku hidup baru. Aku berharap bisa menemukan pasangan yang cocok untuk Puja. Aku memiliki seseorang dalam pikiran. Aku membicarakan orang yang telah menyelamatkan hidupmu. Maksudku Dokter Ana. Terima kasih banyak, dokter. Kami semua sangat cemas dengan operasinya. Tapi kau membuat semuanya sangat sederhana. Benarkah? Terima kasih banyak. Tidak perlu khawatir. Apa bisa seorang dokter sepertiku gagal memeriksa? Apa masalah Puja? Butuh 1 menit untuk kehilangan ketenangannya. Jika tidak ingin bertemu denganku, ya sudah. Aku akan mengajak Surbi ke seluruh kota, bukan sekali tapi 4 kali. Surbi, ayo bangun dan cepat bersiaplah. Maafkan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam kesulitan. Tolong jangan buang waktuku. Aku ingin mengajakmu berbelanja. Taksi menunggu di luar. Apa aku harus memohon padamu? Ayo bangun. Kali ini aku memaafkan. Tapi kalau kau lakukan lagi, aku akan memukulmu. Kalau begitu, ya sudah. Cepat bersiaplah. Pagi-pagi sudah banyak masalah. Naren, tidak peduli seberapa marah kau kepada Puja, Surbi tidak akan bisa pergi berbelanja. Sayang, dokter memberitahu kami bahwa kau membawanya ke tempat tugas. Lalu aku harus bagaimana? Kami di sini cemas memikirkan paman, dan dokter menikmati hari minggunya. Sebenarnya, aku akui, Dokter Anan itu tidak hanya dokter yang baik, dia juga laki-laki yang baik. Paman, kadang-kadang orang membuat kesan pertama yang buruk, kan? Kau ingin membeli gaun baru, kan? Kau
Kau bisa membelinya sebanyak yang kau mau. Tidak masalah, beli saja. Apapun yang kau suka. Aku mau lihat yang itu. Naren, mana yang harus kupilih? Aku akan mencoba yang kau suka. Kenapa kau bicara seperti itu? Sudah, beli saja. Iya, baiklah. Aku akan mencobanya. Tapi bantu aku untuk memilihnya. Aku coba dulu. Aku akan coba yang ini. Aku pergi berbelanja dengan Surbi. Kami bersenang-senang. Tidak ada yang merindukanmu. Setidaknya aku. Ngomong-ngomong, pilihan Surbi jauh lebih baik daripada pilihanmu. Aku senang sekali kalau kalian bahagia. Sangat senang untuk kalian berdua. Dengar, apa kau sudah memasang kamera di kamar ganti? Iya, sudah. Ada wanita cantik yang masuk ke sana. Kita mendapatkan jackpot. Surbi, keluarlah. Ada apa, Naren? Surbi, keluar. Apa ada yang salah? Ayo keluar. Ada kamera di sini. Manajer, Naren, manajer. Di mana manajernya? Nyonya, ada kamera di kamar ganti. Cepat keluar. Semuanya keluar. Di mana manajernya? Sudah berapa lama kau melakukan ini ya? Panggil manajer, sekarang juga. Ada masalah apa ini? Kenapa Anda Di berteriak? mana lagi kau menyembunyikan kameranya? Kalian semua akan masuk penjara. Seperti inikah memperlakukan pelanggan wanita? Omong kosong. Kau pasti sudah memeriksa di mana-mana. Apakah kau menemukan kameranya? Tidak. Dua orang ini. Ayo katakan padanya. Di mana kameranya? Bicaralah. Di mana kau sembunyikan kameranya? Apa yang kau lakukan? Di mana kau sembunyikan kameranya? Hah? Di mana? Dia orang ini gila. Kami tidak mengatakan apapun padanya. Dia berbohong. Ayo pergi. bekerja sama. Kita tidak akan Katakan membeli pada- apapun Mana dari kau sini. menyembunyikan kameranya? Beritahu aku sekarang. Nyonya, tolong, suruhlah dia tenang. Atau bawa dia pergi dari sini. Kami tidak bisa membiarkannya merusak reputasi toko kami. Hei, kau reputasi apa? Hah? sudahlah, Naren. Kenapa kau membuat masalah ini jadi besar? Kau pikir bukan masalah besar? Kau pikir Tidak kau... apa-apa, tenanglah. Kesalahpahaman ini sering terjadi. Dan memang begitu. Aku tidak mengerti kenapa kau bisa begitu egois sampai mempermalukanku di depan umum. Jika Puja ada di sini, dia akan mengerti apa yang kukatakan. Apa yang terjadi, Guru? Seorang sarjana agama datang bertemu dengan kau tahu bahwa sains dan agama itu tidak berjalan bersama. Aku tahu. Tapi aku datang kali ini padamu dengan lamaran. Yaitu lamaran pernikahanmu. Untuk keponakan Satis Puja. Bibi, sementara Paman menjalani pemeriksaan, aku membayar tagihan rumah sakit dulu.
jangan pernah mengangkat teleponnya. Kenapa kau tidak mengerti? Kalau Naren itu hanya ilusi. Dia burung bebas yang datang padamu sesukanya. Dan kau menanggapinya. Bibi sudah salah paham. Naren dan aku hanya teman baik saja, Bi. Jangan mencoba menipuku dengan mengatakan kalian hanya teman. Karena aku bisa lihat apa yang terjadi. Tidak peduli Naren bersamamu atau tidak, kau selalu memikirkannya, bukan? Tapi kenapa mimpimu tidak pernah terwujud? Pernikahan pria itu akan ditetapkan. Apa hakmu atas dirimu? Apa kau ingin dipanggil wanita lain dalam hidupnya begitu? Dengar ya Puja. Pria itu dari keluarga kaya. Kau berasal dari kelas menengah. Dan kau yatim piatu. Reputasimu yang akan ternoda. Kau yang akan tetap disalahkan. Dalam masyarakat, namamu akan menjadi buruk. Kalian masih menelpon berulang kali. Kalian masih selalu bersama dan bahkan makan dari piring satu sama lain. Apakah ini yang kau sebut dengan pertemanan? Akhiri sekarang juga, atau orang-orang akan menyalahkanku karena itu. Tidak, Bibi. Aku tidak ingin menyusahkan siapapun dengan cara apapun. Jujur, Naren dan aku hanya... Cukup. Aku tidak ingin penjelasan. Aku hanya ingin tahu keputusanmu. Tinggalkan Naren dan menikahlah dengan pria yang baik. Putuskan itu dalam 3 hari. Kenapa Puja tidak mengangkat teleponku? Tidak seorang pun yang mengerti aku ada di sini. Kita pulang. Ada yang harus kulakukan. Aku merasakan bagaimana perasaan. Aku tahu kalau kau cukup terkesan kepada Puja. Tapi tunggu Guru. Siapakah yang akan memutuskan layak atau tidak untuk Puja? Kau ditakdirkan untuk jadi orang sukses. Kau menyelamatkan hidup orang lain. Seseorang yang dapat begitu banyak doa baik pasti akan layak dalam segala hal. Jadi, kapan aku harus datang pada orang tuamu dengan lamaran itu? Apa yang kau bicarakan? Kau hampir tahu segalanya tentang aku. Jadi, bagaimana mungkin kau tidak tahu bahwa semua keputusan, baik atau buruk, aku yang memutuskan. Kau tidak perlu repot-repot, Guru. Biar aku yang mencari tahu perasaan Puja. Kemudian aku akan beritahu apa yang aku lakukan. Kau pasti akan mendapatkan undangan itu. Puja. Aku sudah muak. Naren, kau tanya pada ayahku selama setahun kan? Tapi kau selalu menunggu Puja untuk menelponmu. Aku tidak akan pernah bisa mengerti. Jika kau bisa mengerti aku, kau tidak akan menyalahkan aku. Aku tidak mengerti. Hanya karena Puja menginginkannya, bukan berarti aku harus menerimanya. Naren, caramu bereaksi berlebihan itu sangat tidak pantas. Sekarang luruskan ini. Berhentilah membandingkanku dengan Puja. Aku bukan Puja, dan aku tidak ingin seperti dia. Kau tidak akan pernah bisa seperti Puja. Kau harus punya sifat seperti dia untuk menjadi dia. Aku tidak tahu mantra apa yang diberikannya padamu. Sampai persahabatan lama kita tidak ada artinya. Jaga ucapanmu. Puja adalah temanku. Aku tidak peduli. Aku tahu gadis-gadis seperti dia. Hobi mereka itu menjebak orang-orang kaya sepertimu. Naren, sepertinya kau tidak mengerti dia memanfaatkanmu. Begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan mencampakkan. Dan kau tidak akan bisa apa-apa. Dengar, Naren. Aku ingin tahu keputusanmu hari ini. Kau akhiri persahabatanmu dengan Puja atau lupakan saja aku. Naren, apa yang kau lakukan? Dengarkan ibu. Ibu minta jangan kasar kepadanya, nak. Surti. Surbi, Naren, apa ini? Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila?
Kenapa kau kasar begitu, Naren? Paman Yas, aku sudah minta waktu 1 tahun agar aku bisa memutuskan menghabiskan hidupku dengan Surbi atau tidak. Aku rasa kami tidak perlu menunggu waktu selama 1 tahun. Aku sudah membuat keputusan. Surbi dan aku tidak akan pernah bisa bersama-sama. Pola pikir kami berbeda, dan aku tidak akan mengubah pandanganku. Daripada menghadapi masalah seperti itu, kami akhiri saja masalah ini. Surbi dan aku tidak bisa menikah. Surbi, apa yang sudah terjadi di antara kalian berdua? Aku tidak bisa hidup dengan orang yang selalu menyalahkan orang lain. Dan sama sekali tidak menghargai seorang pria. Kenapa kau tidak bilang saja? Katakan dengan jelas kau punya masalah dengan orang yang menentang Puja. Kenapa kau menyalahkan Puja atas semuanya ini? Apa masalahmu dengan Puja? Baiklah, kalau itu pendapatmu tentang aku tidak akan pernah bisa mengubah pendapatmu. Ayah, aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku tidak mau dengan pria yang memikirkan orang lain seumur hidupku. Semoga yang terbaik. Naren, Naren! Pulang, tolong. Jangan pedulikan kata-kata Naren. Aku akan bicara dengan dia. Aku akan meyakinkan dia. Hasil laporannya sudah bagus dan Bapak mungkin bisa pulang besok. Terima kasih, perawat. Aku tidak sabar untuk menunggu besok. Calon pengantin pria akan datang menemui keponakanku. Selamat ya, Nona. Jangan khawatir, kami tidak akan memaksamu. Pertimbangkan baik dan buruk berkaitan pria itu. Jika kau menyetujuinya, maka kami merestuinya. Pertimbangkan baik-baik ya. Paman, aku... Katakan saja. Kau katakanlah, Puja tidak akan menolakmu. Guru ke rumah Dokter Anan untuk menyampaikan lamarannya. Kami akan persiapkan setelah dia kembali. Halo? Puja, aku sudah menyuruhmu kan untuk pergi yang jauh dengan Naren. Sekarang lihatlah, dia telah menciptakan keributan besar di dalam rumah ini. Sekarang dia ingin mengusir Surbi dari rumah. Dan itu adalah karena kau. Halo? Aku adalah dokter pamanmu. Aku rasa kau harus menerima telepon. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita minum kopi? Apa kau mau ikut? Maafkan aku, dokter. Tapi aku sedang buru-buru. Nanti aku telepon lagi ya. Tunggu. Dia menutup teleponku. Yang artinya dia merasa malu. Atau dia hanya jual mahal. Dengar, Mona. Aku memberimu kesempatan sampai sekarang karena Surbi ingin memberikan hubungan ini kesempatan. Tapi sekarang saatnya kau menghadapi akibatnya. Rumah ini akan dilelang dalam 3 hari.
keluarga Vias akan dipermalukan. Bola dengar. Kita telah menghabiskan seluruh masa kecil kita bersama-sama. Kita bermain bersama-sama, kita pergi ke sekolah yang sama, kita melakukan banyak hal juga bersama-sama. Saat ini, aku menghadapi banyak kesulitan. Tolong berdiri di samping. Jika tidak, aku dan seluruh keluargaku, kami akan hancur. Kau harus Bola. merasakan bagaimana rasanya dihina sahabatku Muna. Ayo Surbi. Bola, tunggu. Aku sudah kehilangan semua yang aku miliki. Aku tidak punya apa-apa lagi. Apalagi yang bisa diambil dariku, Bola? Tunggu sebentar. Tunggu dulu sebentar, Tuan. Aku yang bertanggung jawab atas semua penderitaan Surbi. Surbi, aku yang harus disalahkan atas masalah ini. Hukumlah aku. Cara berpikir Naren itu sederhana. Dia tidak tahu bagaimana menjaga hubungan. Tapi aku berjanji pada kalian semua, Naren akan menyadari kalau kami ini hanyalah sebatas teman. Surbi, setelah ini Naren akan menjadi seperti apa yang kau inginkan. Jangan menghukum seluruh keluarga karena kesalahanku. Jaminan apa yang kumiliki? Kalau Naren tidak akan lupa kalau kalian berdua hanya berteman, bagaimana kau meyakinkanku? Dia tidak akan melibatkanmu untuk semua yang kami lakukan. Katakan Puja, bisakah kau meyakinkanku? Kalau Naren tidak akan menegaskan haknya atas dirimu sebagai teman, sebagai pelayan, ataupun kolega. Jawab aku, Puja. Bisakah kau menjamin itu? Di mana Puja? Kenapa dia tidak mau mengangkat telepon? Iya, aku jamin itu Surbi. Mulai saat ini Naren tidak akan memiliki hak apapun atas diriku. Tolong berikan aku waktu. Saat aku bertemu Naren lagi, dia akan menjadi milikmu. Tapi aku ingin jaminan darimu, Surbi. Aku ingin kau meyakinkanku bahwa kau akan mencoba untuk memahami Naren bagaimanapun adanya. Kau akan mencoba menerimanya apa adanya. Aku sudah menunggunya selama 15 tahun. Bukankah itu cukup? Kau tertipu saat menunggunya selama 15 tahun. Tapi sekarang, kau tahu yang sebenarnya kan? Kau harus berusaha menjadi seperti Naren untuk memahaminya. Kau harus melihat dunia dari sudut pandangnya. Dan aku
di sini akan selalu membantumu. Baiklah, Puja. Aku percaya padamu. Tapi apapun yang perlu kau lakukan, kau harus melakukannya hari ini. Kenapa Puja tidak mengangkat telepon? Kenapa kau kekanak-kanakan seperti itu? Kau memulai hubungan di pagi hari dan memutuskannya di malam hari. Apa kau tidak peduli pada Surbi? Kau ingin mengatakan sesuatu? Kau sama sekali tidak mau mengangkat teleponku. Tidak ada yang harus kukatakan padamu. Itulah masalahnya. Kenapa kau menelponku berkali-kali? Kenapa kau bersikap yang tidak disukai oleh Surbi? Dia bicara omong kosong tentangmu. Bisakah kau biarkan seseorang bicara omong kosong tentangku? Butuh waktu yang tidak sebentar untuk membangun hubungan yang langgeng, Naren. Kalau kau berpikir Surbi bisa memahamimu dalam semalam dan akan melakukan apa yang kau katakan, itu tidak mungkin. Kau harus bersikap sedikit masuk akal. Apa aku tidak masuk akal? Sebelum aku hancurkan kehidupan Surbi karena sikap diam, lebih baik aku putuskan hubungan dengannya. Aku sudah katakan kalau aku tidak bisa menikah dengannya. Kau adalah teman yang sangat baik bagiku. Bayangkan, kau juga pasti akan bisa menjadi suami yang baik. Tapi kau ini berbeda, Puji. Itu benar, Naren. Kau harus belajar memandang Surbi dan aku secara berbeda. Surbi itu gadis yang sangat baik, Naren. Dan laki-laki sepertimu harus selalu mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu. Jika aku layak mendapatkan yang terbaik dalam hidupku, dan jika pernikahan adalah bagian penting dari kehidupanku, lalu kenapa kau tidak menikah denganku? Aku jamin padamu, Surbi. Mulai saat ini, Naren tidak akan memiliki hak apapun atas diriku. Apa yang kau bicarakan, Naren? Jangan aneh-aneh kalau bicara. Ketika kau menolak untuk menikah denganku, bagaimana Surbi bisa menikah denganku? Jangan katakan itu lagi. Aku tidak akan bisa menerimanya. Jika pernikahan adalah bagian penting dari kehidupanku, lalu kenapa kau tidak menikah denganku?
Kau hanya punya waktu 1 hari. Bahkan hanya beberapa jam. Kau seharusnya berpikir sebelum memberikan jaminan seperti itu, Puja. Bagaimana caramu meyakinkan Naren? Bukan aku, tapi Surbi yang akan melakukannya. Apa yang salah dengan Puja? Dia tidak tenang karena masalah kecil. Aku tidak akan bicara dengannya. Tuan Naren, anak-anak panti asuhan ingin bertemu. Raju, Muna, apa yang membawa kalian semua ke sini? Maafkan kami, Kak Naren. Kan kami, Kak. Kemari. Kakak Puja menyuruh kalian melakukan semua ini, kan? Surbi, masuklah ke dalam. Tidak akan memaafkan aku. Maafkan aku, Naren. Seharusnya aku tidak bereaksi berlebihan. Mulai sekarang, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang Puja. Aku janji padamu. Maukah kau memberiku kesempatan lagi? Begitu seseorang minta maaf, maka aku tidak akan menyimpan rasa dendam. Aku memaafkanmu untuk terakhir kalinya. Kalau Surbi mengatakan sesuatu yang tidak kau sukai. Dia berbicara omong kosong tentangku. Apa kau akan membiarkan seseorang bicara omong kosong tentang aku? Jika pernikahan bagian penting dari kehidupan, kenapa kau tidak menikah denganku? Ketika kau menolak menikah denganku, bagaimana Surbi bisa menikah denganku? Halo dokter, aku sedang sibuk. Oh, luar biasa. Aku mengundangmu untuk minum kopi, tapi kau tidak punya waktu untukku. Ngomong-ngomong, aku harap kau mau bertemu. Apa? Katakan sesuatu padaku. Apakah kau selalu sibuk atau kau memang tidak punya waktu untukku? Lupakanlah. Aku akan menemuimu di malam hari saat kita minum kopi nanti. Sampai jumpa. Ini teh untuk Naren. Dia suka yang seperti ini. Apa Naren akan minum teh dari cangkir ini? Iya, Naren suka pakai cangkir ini.
tehmu. Apa kau tahu kalau aku suka minum teh di cangkir ini? Aku mencari tahu segalanya tentangmu. Apa kau yang membuat tehnya? Iya. Tolong guru, guru terus saja membuat klaim besar. Dan Puja secara bertahap telah mengambil kendali di sini. Sementara guru meyakinkan aku bahwa Naren dan Surbi tidak akan menikah, bukan? Tapi Puja semakin mendekatkan mereka. Dengar guru, aku tidak mau tahu. Pokoknya Surbi harus jadi milik. Tenang, Rahul, tenanglah. Tidak peduli seberapa keras Puja mencoba, dia tidak akan pernah berhasil. Kau pasti akan memiliki Surbi. Kenapa? Kau tidak suka? Ini, aku... Aku akan kembali. Puja! Kau ini kenapa, Naren? Sepertinya tidak ada yang benar. Bagaimana bisa ada yang salah? Kau menghabiskan waktu dengan Surbi, kan? Kau mencoba memandangnya secara berbeda dan kau... Tapi aku telah melihatmu dalam diri Surbi. Iya, Puja. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku melihatmu dalam diri Surbi. Ini tidak pernah terjadi padaku. Katakan, apa yang telah terjadi padaku? Apa artinya ini? Dengar, Naren. Pergilah ke kamarmu, aku akan bicara denganmu di sana. Dan jangan katakan itu pada siapa-siapa ya. Apalagi pada Surbi. Oh, aku harap kau naik ke atas. Ada apa ini, Puja? Kau sudah membuat masalah yang besar beberapa saat yang lalu. Kau akan membuat Naren dan Surbi menjadi lebih dekat. Tapi sebaliknya, kau membuat Surbi berperilaku sepertimu. Kenapa bisa begitu? Dengar, Puja. Kecuali Naren melupakanmu dan benar-benar terpesona pada Surbi, tidak ada yang akan berubah. Jika kau ingin menepati perkataanmu, kau buat Naren tidak bisa mendatanginya. Bahkan kalaupun dia mau. Dan kau, Puja, kau hanya punya waktu 1 hari. 1 hari.